Untuk teman-teman kreator yang tidak dapat teguran dari tim Haraka, jangan khawatir, karena memang yang kita persoalkan itu bukan penjualan ya teman-teman. Tadi ada beberapa bunda-bunda dan kakak-kakak tuh yang chat personal aku, Kak, aku jadi khawatir penjualanku sedikit. Kita tidak mempermasalahkan penjualan sama sekali, teman-teman. Sampai sekarang itu ada yang penjualannya masih nol, tapi karena memang dia melakukan live streaming hampir setiap hari dan bikin konten sesuai kesepakatan, maka kerjasamanya berlanjut. Yang kita hindari adalah ketika ada beberapa teman-teman kreator yang hanya berharap dapat sampel, tapi ketika sampel sudah sampai, tidak bertanggung jawab terhadap sampel yang sudah diberikan. Di grup itu ada argumentasi seperti ini. Kak, aku di luar dibayar loh, sedangkan di Haraka enggak. Nah, dari awal kita menyatakan kerjasama, kami memberikan, kita juga mohon maaf Bunda dan kakak-kakak, saya mohon kasih tahu. Tadi ada yang sebut omset kami sudah 30 juta. Kami perusahaan, Mbak, sudah miliaran omsetnya. Lebih-lebih besar yang dihasilkan sama Haraka dibandingkan para kreator. Nah, jadi kami bukan mempermasalahkan penjualannya sebenarnya, tapi yang kami permasalahkan adalah ketika produk sampel sudah sampai, kenapa beberapa kreator yang kami tegur itu tidak bertanggung jawab? Karena gini teman-teman, posisikan diri teman-teman itu adalah pemilik brand. Seandainya teman-teman punya bisnis parfum, teman-teman coba mengajak orang lain bekerja sama untuk mempromosikan produk, lalu teman-teman bisa nih, oke, kamu promosiin produk aku kasih produknya gratis, lalu kamu promosiin ya, nah produknya sudah diberikan tapi tidak dipromosikan dengan berbagai alasan. Itu pun kami tegurnya tidak langsung peringatan tegas, Kak. Kita peringatan berkali-kali, itu kami chat itu berkali-kali, Kak, apakah ada kendala sampai tidak melakukan live? Kak, apakah ada kendala kenapa tidak bikin konten? Yes, memang kami tidak membayar, tapi kalau memang keberatan dengan kerjasama seperti ini dari awal, kami tidak memaksa. Kami menawarkan, Kak, mau kerja sama nggak dengan kami? Kami punya produk nih yang cukup laris, kakak mau nggak tawarin produk ini? Tapi kita bukan endorse ya, Kak. Ini kakak baru dapetin hasilnya ketika produk ini terjual. Nah, ketika memang teman-teman merasa keberatan, tidak perlu diterima seharusnya produk itu. Karena tidak ada paksaan juga untuk menerima kerjasama ini. Tapi ketika teman-teman, yes, sepakat, produknya aku terima ya, Kak, lalu nanti aku pasarkan, dan dapat komisi 30% ya, Kak, dan itu lagi semua kita taatin. Jadi, nah ini terutama tadi ada beberapa omongan-omongan, kalau misalnya nggak laku, produknya dibalikin, itu nggak benar ya teman-teman, nggak benar. Sampai sekarang tuh jumlah member kreator di Haraka Rangers adalah 90 orang, itu banyak yang belum bisa terjual, banyak yang belum bisa jualan, banyak yang penjualannya masih nol, tapi tetap bekerja sama dengan kami. Karena apa? Kami setiap hari melihat teman-teman melakukan live streaming, walaupun tidak terjual, tapi teman-teman bertanggung jawab terhadap sampel produk yang udah kami kirim. Nah, ada sebagian kreator yang itu istilahnya seperti mau dapat sampel produknya doang, tapi mempromosikannya enggak. Gitu loh. Kita nggak ada persoalan sama penjualan, teman-teman. Ada yang penjualannya masih nol sampai sekarang, dan itu jumlahnya ada 30 orang. Kenapa mereka masih kerjasama, sedangkan yang lain diselesaikan kerjasamanya alias diakhiri ataupun ya udah di stop gitu. Karena kita lihat udah 2 minggu sampel produk sampai, tapi tidak live streaming dan tidak bikin konten. Lalu sampel produk kita untuk apa gunanya, Kak? Kan kita memberikan sampel produk itu bukan kita menyumbang, tapi dalam dasar kesepakatan kerjasama. Ya kan? Teman-teman ada yang bilang, kami kan biasa di-endorse di luar. Harusnya bilang dari awal. Kalau memang butuh endorsean, kita siap. Kita perusahaan, Kak. Soalnya itu aku harus bilang, aku CEO-nya di sini. Aku jadi tahu berapa budget yang dipunya sama perusahaan. Kita nggak problem, Kak. Kita tuh pernah ngendorse Ona Dio Leonardo, ini ada di handphoneku ya, untuk produk Lorisman. Itu saya bayar 250 juta, Kak. Saya nggak masalah soal duit itu. Jadi, ini bukan soal apa sih ini Nadio Leonardo ya. Kemarin kita promosin serum Brewo kerja sama dia. Jadi yang kami permasalahkan adalah teman-teman sudah yes di awal, karena teman-teman yes, maka kami kirimkan sampel produk. Kami perusahaan tidak mungkin Kak memberikan produk gratis ke orang lain yang tidak ada kerjasama dengan kami gitu. Ketika kami memberikan sampel produk gratis, berarti kami percaya bahwa teman-teman bisa menjalankan komitmen kerjasamanya. Ketika teman-teman udah dapat sampel produk, kami cuma minta dipromosikan, Kak. Urusan laku atau enggak tuh. Jadi, sorry itu saya kakak-kakak, aku harus kualifikasi, ini ada kesalahpahaman. Buat teman-teman jangan terpengaruh, karena teman-teman, walaupun nggak ada penjualan, tapi kita ngelihat usaha teman-teman. Iya, teman-teman live setiap hari, tapi terjualnya masih nol, itu hebat menurutku ya, karena
gimana kita mau laku, bikin produk itu jadi laku kalau kita nggak pernah mempromosikan produk itu gitu loh, ya kan? Nah, jadi di awal kita sudah sepakat kerjasamanya ini adalah kerjasama afiliasi. Artinya kalau kerjasamanya afiliasi, tidak ada harusnya pembahasan soal endorsement di grup. Karena bukan itu yang dibangun kerjasamanya sejak awal. Kecuali aku kasih tahu ke teman-teman, semua kreator itu aku kasih uang 300.000 untuk bikin konten. Terus teman-teman bikin konten dan aku nggak bayar, boleh teman-teman mempermasalahkan itu. Ini kan tidak ada kesepakatan seperti itu. Kesepakatannya adalah, kakak yes nggak promosi produk kami? Yes, oke kita kirim sampel produk gratis ya kak, karena orang lain harus bayar loh kak untuk dapetin produk ini. Kakak gratis nih, tapi kakak harus ngelakuin live streaming sama bikin konten. Kakak juga yes, nah pas sampel produknya sampai, tidak melakukan apapun. Nah, coba teman-teman daftar ke afiliasi apapun, Skintific ataupun Scarlett, brand-brand yang udah gede, ajuin aja sampel di TikTok. Pasti nanti kalau teman-teman produknya udah sampai dari Skintific atau Scarlett, langsung ada sistem dari TikToknya kalau kalian nggak bikin konten. Ada teguran gitu loh. Kalian dianggap cuma pengen sampel produknya doang, tapi nggak mau mempromosikan produk tersebut. Terjual atau enggaknya Skintific sama Scarlett nggak bakal peduli soal itu, karena mereka udah gede brandnya. Sama kayak sekarang brand-brand di Haraka juga, teman-teman. Gitu loh. Jadi dari awal kita sifatnya penawaran, bukan memaksa, dan tidak ada, jangan sampai lagi ada narasi-narasi ini orang produknya dikembalikan karena tidak laku. Tidak ada teman-teman, itu bohong semuanya, hoax. Kita tidak seperti itu. Jadi teman-teman selama teman-teman live bikin konten, kita good. Di awal pun kan kita bilang teman-teman sanggupnya berapa konten. Tidak ada tuh teman-teman. Saya bilang nih, teman-teman bisa nggak bikin konten 5 per minggu? Teman-teman bilang bisa, oke yuk kita jalanin. Kalau teman-teman nego pun, aku cuma bisa 3 kak, aku cuma bisa 1, no problem buat kita. Jadi ini kan kesepakatan kerjasama, artinya teman-teman bukan kerja dengan Haraka, teman-teman itu bekerja sama. Nah, sebagai orang yang bekerja sama dan sudah memberikan produk, menurut saya sangat wajar ketika saya memfollow up, apakah teman-teman sudah memperlakukan produk yang kami kirim dengan bertanggung jawab atau belum. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, jangan ada kesalahpahaman. Nah mungkin ada teman-teman yang mau tanya nggak di sini, karena dari segi komisi aja kita nggak pelit kasih profitnya gitu. Terus ada banyak ya keuntungan-keuntungan lain yang kami tawarkan kepada para kreator, mulai dari bonus FYP gitu. Ya saya nggak tahu di luar sana brand-brand lain tuh menawarkan seperti apa ke kalian, tapi kayaknya kalau misalnya bonus FYP itu jarang ya. Teman-teman bikin konten lalu FYP, dan itu teman-teman dapat bonus. Padahal kalau konten itu FYP, teman-teman juga dapat penjualan pasti dari situ gitu. Nah, aku pengen sampaikan ke kalian nih, Kak. Aku nih ya yang pas lagi orang lagi jualan di pasar gitu. Nah, pertanyaannya, kalau pedagang tidak mempromosikan produknya, kira-kira produk itu terjual atau enggak gitu. Nah, tadi aku cek ya, mohon maaf kalau aku menyebut nama Kak Winda misalnya. Ya. Aku promosi produk Chlorismen tidak ada yang laku gitu. Ya promosinya berapa kali Kak gitu. Iya kan? Coba lihat Kak Desi Cleon, itu Kak Desi Cleon tuh sekarang peringkat 1 loh Kak, dia paling banyak profitnya dapat dari kita. Tiap malam, tiap subuh Kak, aku buka TikTok, Bunda Desi tuh lagi nge-live gitu. Aku bilang malu harusnya kita yang muda-muda sama Bunda Desi nih yang sudah lebih tua secara usia dari kita, ya. Tapi dia lebih progres Kak. Uangnya bakal lebih banyak juga gitu. Jadi aku laku di brand lain 30 juta, ya nggak apa-apa, itu bagus. Nah, tapi gimana caranya 30 juta itu dibikin juga jadi apa? 30 juta itu juga harus kalian hasilkan dari brand-brand yang di Haraka gitu. Bayangin gitu, brand lain ngasilin 30 juta, masa kalian cuma pengen dapat segitu gitu? Sorry ya Kak, bisnis tuh nggak bakal pernah dikatakan berkembang loh kalau misalnya secara omset itu stagnan. 30 juta tuh bagi Haraka, perusahaan yang sudah settle ya Kak, itu receh buat kita. Kita nganggap kalau ada brand yang cuma ngasilin uang segitu dalam sebulan, itu berarti gagal brandnya. Brand-brand yang dipertahankan di sini tuh yang nilainya udah miliaran gitu. Kenapa bisa miliaran? Apakah dulu Chlorismen memulai dari bawah? Ya jelas. Kita awalnya omsetnya jutaan dulu, dari jutaan jadi puluhan juta, dari puluhan juta jadi ratusan sampai miliaran gitu. Ini sedikit semacam apa ya? Kita sharing ya kayak sama-sama pedagang gitu. Aku meyakini itu ya. Kalau kita tidak pernah mempromosikan sebuah produk ya, maka produk itu tidak akan pernah bisa terjual gitu. Rezeki memang sudah diatur, tapi nggak mungkin rezeki itu tiba-tiba datang di depan rumahmu gitu, jatuh dari langit, dan ataupun ada orang yang tiba-tiba ngasih, itu enggak.
Rezeki itu harus dijemput gitu. Jadi sayang banget gitu loh. Aku ngelihat Kak Desi itu sebagai contoh karena dia sekarang peringkat nomor 1. Dia tuh hebat banget menurutku. Aku yakin kalau dia seriusin ini gitu, someday mungkin dia bisa dapat 100 juta omset dari Haraka. Kalau 100 juta berarti 30% itu sekitar 30 juta bersih untuk Kak Desi doang. Nah, teman-teman mau nggak seperti Kak Desi gitu? Kan pilihan untuk jadi biasa sama jadi luar biasa kan ada di kita ya, gitu. Kalau aku dari dulu nanemin ke diri sendiri, kita nggak bakal pernah bisa jadi apapun kalau kita ngejalanin setengah-setengah kayak gitu. Clorusman ini nggak bakal pernah bisa kejual kalau kakak pun setengah hati untuk mempromosikannya gitu. Daripada setengah hati lebih baik tolak di awal. Kita lebih seneng kayak gitu loh kak. Dan kita nggak bakal pernah kecewa sama kakak, nggak bakal nge-blacklist misalnya Kak Winda gitu. Ah, aku lihat produknya kurang laris dibanding produk yang aku jual nih. Kayaknya aku nggak dulu deh kerja sama kalian. Nggak apa-apa kak. Kita malah seneng. Dari awal sudah ada penolakan gitu. Jadi kita biar bisa lebih fokus sama kreator-kreator yang mau gitu. Itu ya kayak. Jadi no promotion, no sales gitu. Yang dipromosi aja bisa nggak terjadi sales. Aku promosi ke 20 warung, 20 warungnya menolak gitu. Apalagi nggak promosi sama sekali gitu. Kakak bikin 1-2 konten, yang beli nggak ada, apalagi nggak bikin sama sekali, Kak. Aku udah live 1 kali, tapi nggak ada yang beli Clorusman. Live 1 kali aja yang beli Clorusman nggak ada. Gimana nggak live sama sekali, Kak? Jadi logikanya coba kita balik gitu ya. Jadi jangan, enggak, udah live produk Haraka tapi tidak terjual, maka aku berhenti live. Enggak. Udah live aja tidak terjual, gimana tidak live sama sekali gitu. Kalau aku prinsipku gini Kak, kalau orang lain bisa, berarti teman-teman pun harusnya bisa. Apa yang membuat Kak Desi bisa sedangkan teman-teman belum? Ya berarti effort ataupun perjuangannya Kak Desi itu lebih tinggi. Ibaratnya ini beliau segini, kita masih segini nih. Kalau pengen dapat sama kayak beliau ya harus segini, jangan dikebawahin teman-teman gitu ya. Jadi Lebaran nanti kita bakal bagi-bagi THR untuk teman-teman yang kita anggap omsetnya tuh luar biasa bagus ya. Nah ini ada Kak Intan nih. Kak Intan nih aku follow-followan TikToknya sama Kak Intan. Aku Iya, lihat Kak Intan Kak. juga tiap hari tuh live streaming, ya kan? Yang beli ya masih sedikit, cuman dia nggak nyerah. Itu aku hargain Kak. Nggak ada yang beli pun aku nggak masalah gitu, karena gini loh Kak, kalau sukses tuh ibarat adalah sebuah tingkat akhir dari anak tangga, ya kita harus mau ngelewatin tangga-tangga kecilnya dulu untuk nyampe ke atas kan gitu loh. Orang banyak yang mau jadi kaya, cuman nggak mau ngejalanin prosesnya untuk menuju sampai jadi kaya kayak di atas sana gitu. Nah, banyak loh Kak orang yang mau jadi kaya, tahu cara jadi kaya itu seperti apa, tapi ngejalanin prosesnya nggak mau gitu. Banyak orang yang pengen closing banyak, tapi nggak mau ngejalanin proses untuk capek-capek ngejelasin di live streaming dan di konten gitu. Nah, jadi itu sedikit masukan deh dan sharing dari aku ya Kak. Kita sama-sama pedagang di sini. Ya, kita sama-sama pedagang, jadi kita tahu lah apa yang harus kita lakuin kalau kita mau dapetin penjualan gitu. No promotion, no sales, no cerewet, no sales, no bawel, no sales gitu. Kalian semua harus bawel, harus cerewet, harus mau luangin waktu gitu. Capek kayak, tapi nanti kalian bakal dapetin apa yang nggak orang lain dapetin. Orang lain tidur, kalian live. Orang lain nggak bikin konten, kalian bikin konten, pasti hasilnya beda. Hidup kalian tuh udah pasti berubah, teman-teman. Ya, aku udah nanganin ribuan resellerku, itu ratusan orang yang sekarang jadi gini, ratusan di antara ribuan orang jadi reseller Clorusman itu sekarang udah berhasil. Udah bisa beli mobil, bisa beli rumah, maksud teman-teman nggak mau ngerasain itu gitu. Oke? Gitu ya. Untuk teman-teman yang tadi ada kesalahpahaman, nanti aku minta tolong Kak Siva untuk chat kalian lagi. Sorry itu saya, mohon maaf sekali kalau misalnya ada kesalahpahaman.